Oke, what's up bro, ketemu lagi di channel mancing pinggiran bro. Pada hari ini, bentar kameranya bro, bentar meja. Pada hari ini aku akan memberikan tips dan trik ya, mancing microfishing yang mantap, yang oke, pokoknya anti boncos ya. Satu syaratnya, sungainya harus ada ikannya gitu. Kalau nggak ada ikannya buat apa kita mancing lama-lama nggak ada ikannya, jadi nggak dapat ikan lah. Bersama Cowboy Kocak bro. Iya, karena aku nggak mancing jadi aku bikin ini aja ya, tutorial atau alat-alat yang perlu kalian atau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Ini mengurut pengalaman saya dan leluhur-leluhur atau suhu-suhu ya, yang saya pelajari dan saya telaah setelah beberapa sekian million years tahun yang lalu ya. Jadi mancing ini aku udah dari umur dulu mungkin 5 tahun. Sekarang 33, berarti kurang lebih 25 tahun bro. Tapi nggak melulu mancing, pokoknya pengalamanku aja dan teman-temanku yang mancing, hobi mancing bro. Yang pertama teman-teman harus perhatikan kalau masalah joran ya, ini joran biasanya teman-teman pakai yang seringan mungkin ya, jangan sampai kalau microfishing jorannya berat nggak enak. Terus yang atasnya ini bro, atasnya ini usahakan ya, ini pakai ini harusnya karbon, terus atasnya tak ganti sama yang fiber ya, jadi dia agak lentur. Apa tujuannya? Nanti misalkan kalau ada kita agak manteng sedikit ya senarnya ke mana ya, ke air, dia akan gerak dedetnya itu kerasa bro. Tapi kalau jorannya kenceng kaku itu nggak kerasa, jadi feel atau rasa cenul ikannya itu susah soalnya. Kalau segini enak, dia kerasa dedet gitu, jadi lebih mantap. Terus yang lain itu pertama joran ya, jorannya harus yang sensitif, yang ringan, yang lentur, ujungnya enak. Jadi kalau ikan kecil itu kerasa, beda kalau ikan besar, dia joran kaku aja dia bisa makan, kerasa ya. Kemudian senarnya bro, ini aku menggunakan senar ini soalnya mereknya apa ini, mereknya Lotus Fishing ya, 100 meter, ukurannya 0,08 bro, 0,08. ini bisa muat 1,8 kilo, 0,3 apa 0,08 ini aku nggak tahu sih maksudnya ini. Yang ini pokoknya ada nomornya ini bro, dia kecil sekali, sangat-sangat kecil soalnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan senarnya itu warnanya putih bro. Nah ini dia putih kecil tapi kapasitas angkatnya ini 1,9 kilo, jadi kuat sekali. Walaupun kecil, jangan lihat kecilnya, lihat kualitasnya ya, kuat bro. Nih segini 1,8 kilo, memang agak mahal ini, di harga 25.000. itu hitungannya agak sedikit mahal daripada yang senar-senar biasa, kan ada yang 10.000, ada yang 20.000. Kalau ini di atasnya sedikit ya, ini mahal. Kenapa pakai senar yang kecil ya? Kalau microfishing kan ikannya kecil, jadi kita harus menggunakan alat-alat yang mikro juga, yang kecil, untuk kalau di air itu ikannya nggak lihat, otomatis makannya lebih kencang, lebih cepat ya. Seperti itu. Kemudian untuk pancingnya lah, ini juga urusan sangat krusial ya, bahasa keren. Penting bukan penting dan penting. Iya, sebenarnya aku menggunakan banyak sekali bro. Ini ada, ini ya, tak jelaskan beberapa mata pancing atau mata air yang sudah aku gunakan ya. Ada yang ini isunya itu dari pengalamanku sendiri ya, katanya ada yang menggunakan sasame ya. Ini sasame sode, ukurannya 0,1 bro, ini kecil banget.
ini isinya 21, harganya 30.000. Ini Sasame Sode. Ini kalau ikannya terlalu kecil dia akan lepas coy. Maksudnya kalau kailnya terlalu kecil jadi ikannya mudah lepas. Kecuali kalau ditelan dalam dia gampang langsung nyantol. Tapi kalau cuma di segini kecil ya gini, dia itu kayak langsung nyebrot gini, nggak nyantol ke bagian mulutnya karena kail terlalu kecil bro. Ini 0,01. Untuk ketajamannya menurutku ini sedang. Banyak yang ngomong wah Sasame Sode itu tajam banget, tapi menurutku sedang, nggak begitu tajam banget. Yang aku rekomendasikan ini yaitu kail yang pakainya yang Neo, Carboneo. Ini ukurannya 0,8, nggak tahu ada apa enggak ya. Kalau aku menggunakan 0,5 coy ya. Ini Carboneo, harganya murah, isinya satu bungkusnya ada 12. Warnanya dia biru. Tapi untuk ketajamannya saya lebih rekomendasi yang ini bro, untuk microfishing. Kenapa? Ini tajamnya ini dia kayak nggak luntur-luntur bro sama yang lain. Yang lain kan ada yang hot mix apa itu murah, tajamnya kurang. Kemudian yang lain ada lagi apa ya? Apa ini mereknya? Akita Kitsuring. Ini kurang, sama tetap kurang. Pengalamanku pribadi loh, bukan dari survei mana. Jadi si Neo ini dia ketajamannya lebih lama. Kalau ditaruh di jari, ditaruh jari gini, dia akan lebih nyantol. Perbandingannya itu digunakan dalam satu kali mancing. Misalkan satu kali mancingnya itu dari siang sampai sore gitu kan. Biasanya kail-kail yang biasa itu dia itu udah ini bro, di jari kalau kita pasang umpan itu kerasa. Kalau yang apa ya, yang tajam dia mudah nyantol kayak gini nih. Kecil kelihatan nggak sih? Kayak ini bro, kecil banget. Dia nyantol kayak gini nih, nyantol. Tapi kalau yang lain enggak, dia di gini langsung lepas. Jadi kalau keunggulannya dari si Neo ini, saya rekomendasikan Neo daripada merek yang lain. Pernah menggunakan ada Daimaru apa gitu ya, ada Daimaru, kemudian yang lain itu yang kemasannya kuning, pancingnya modelnya kuning itu ada tapi kurang. Menurutku paling rekomendasi ini. Kemudian joran sudah, senar sudah, terus mata kail sudah. Ini tinggal apa nih, pelampung bro. Untuk pelampung ya, kalau di microfishing ya sebenarnya saya tidak rekomendasi jenis pelampung kayak gini bro, karena ini kegedean ya. Saya lebih rekomendasi pelampung yang menggunakan ini aja ya, kayak ikatan ikatan kecil kayak rafia apa gitu di senar coy. Nah, coy. Kalau yang jenis kayak gini, ini itu berat bro. Jadi kalau di senar kecil microfishing ya, untuk dia tekanannya ke bawah itu cenderung lebih berat. Jadi kalau kita lempar kadang senarnya itu yang ngundel bahasanya, gubet berarti. Jadi pas kita lempar gini zret, itu senarnya dia nyantol susah. Enakan pakai kalau yang kecil sekalian bro, pakainya yang kayak gini. Ini ringan, kecil. Jadi kalau senar kecil, pancing kecil, dan pemberatnya kecil, otomatis dia dilempar mudah. Terus pergerakan ikan kalau udah makan umpan itu akan lebih kelihatan karena lebih sensitif yang kecil ya.
Kalau nggak pakai video-videoku yang sebelumnya, kenapa aku menggunakan kalau nggak bungkus plastik yang tak sobek terus tak taruh di senarnya, kalau nggak rafiah yang tak potong kecil tak taruh di senarnya, karena lebih ringan, dia lebih sensitif, lebih enak menurutku ya. Beda kalau teman-teman biasa menggunakan yang gede-gede kayak gini, terserah, tapi kalau menurut kayak gitu lebih enak, lebih maknyos. Ini sudah. Terus pemberatnya bro, pemberatnya saya rekomendasikan teman-teman kalau microfishing pakainya yang model lempengan kayak gini. Jadi diambil kecil saja ya, kecil, yang penting umpan itu tenggelam, tidak tenggelamnya berat-berat banget. Jadi kecilnya itu kira-kira segini bro. Ya ini antara senar dan ininya kan. Jadi kecilnya kecil, kalau bisa di sini di setengah lagi aja, ini setengah ini coy. Ya ini setengahnya aja segini bro. Jadi nggak terlalu besar. Jadi yang penting umpan itu ke bawah, tenggelam, dan dia tidak apa ya, ibaratnya kalau ada arus itu dia mengikuti arus, tidak tenggelam terus hantam gini enggak. Susahnya itu kalau yang terlalu besar ya, menggunakan umpan terlalu besar, menggunakan umpan, menggunakan pemberat ini. Pemberat yang terlalu besar itu dia resikonya jatuh ke bawah. Kalau sungainya itu banyak bawah dasarnya itu banyak batu atau banyak karang atau banyak rumput, dia mudah sekali nyantol atau nyangkut di bawah dasar sungai. Jadi kalau misalkan tekniknya dasaran nyangkut, itu otomatis kita boros pancing ya. Jadi sekali ini nyangkut, sekali ini nyangkut, boros pancing. Kalau nggak terlalu berat, dia akan mengikuti arus, ikan itu akan lihat, dia akan lihat dan langsung menyantapnya. Biasanya kalau ikan benteu itu sama kucing ya, ikan kucing biasanya kayak gitu coy, dia cepet slep gitu. Tapi kalau ke dasar tekniknya dasaran, biasanya ikan-ikan trompet, kalau nggak sili ya, khusus di bawah batu. Memang tujuannya ikannya untuk yang dasaran, lebih rekomendasi yang kecil ya. Itu sudah. Kemudian umpan bro, kalau umpan aku rekomendasi ini, kalau untuk ikannya beda-beda memang. Misalkan ya ikan uceng itu rekomendasi roti klik, itu campurannya telur sama esen. Itu uceng sama wader itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau uceng saja saya rekomendasi cuma roti klik saja, tak ada campuran, nggak ada campuran telur, nggak ada campuran esen, roti klik saja kalau ikan uceng. Tapi kalau water klik terus telur, kuning telur sama ini esennya bebas, esennya yang amis atau yang RS31 boleh. Terus untuk umpan yang lainnya, kalau yang natural ya cacing, pakainya cacing. Tapi cacing itu biasanya kalau aku menggunakan kalau pas saat banjir atau ikan sili atau lele, pakainya cacing. Selain itu nggak pakai, hanya pakai itu yang tadi roti campuran yang lainnya. Terus apa lagi ya teman-teman yang ingin, nanti kalau nggak tahu silahkan komentar aja, nanti tak jawab. Misalkan sarannya pakai apa gitu. Teknik lautnya aku belum menguasai, jadi teman-teman ini buat yang microfishing aja. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan bro. Jangan lupa bahagia bro ya. Yang penting salam satu hobi ya, jaga kerukunan, perdamaian dunia. Mantap bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untung.